Jakarta Bin semakin menunjukkan taringnya dalam Proliga 2024. Salah satu bintangnya, Megawati Hangestri Pertiwi, turut terlibat dalam persaingan sengit untuk meraih gelar Ratu Servis. Persaingan ini bukan hanya ajang untuk menunjukkan keterampilan individu, tetapi juga membuktikan kemampuan tim dalam menghadapi tantangan di lapangan. Proliga 2024 menyisakan satu pekan di fase reguler yang akan diadakan di Gor Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat, pada minggu ini. Tim-tim yang bertanding serta para pemain terus menunjukkan penampilan terbaik mereka demi memperebutkan posisi puncak. Megawati, yang menjadi andalan Jakarta Bin, berusaha keras untuk menampilkan permainan terbaiknya. Jakarta Bin telah memastikan tempat di babak Final Four dengan menduduki peringkat kedua klasemen sementara. Tim yang dibesut oleh Danai Sriwacara Mamakul ini telah mengemas 8 kemenangan dengan perolehan 25 poin, sejajar dengan Jakarta Popsivo Polwan yang berada di peringkat pertama. Dengan posisi yang kuat, Jakarta Bin siap menghadapi tantangan berikutnya di babak Final Four. Persaingan menuju Final Four semakin panas, bukan hanya dalam kategori tim tetapi juga di sektor individu. Untuk kategori pendulang Aceh terbanyak, Megawati masih berjuang keras untuk mendapatkan gelar Ratu Servis Proliga 2024. Hingga pekan ke-6 Proliga 2024 berakhir, pemain asal Jember, Jawa Timur ini telah mencatatkan 11 poin dari servis. Namun, dalam ukuran pemain Indonesia, torehan Megawati belum mampu melampaui yang dibukukan oleh Tiara Sangar. Pemain Bandung BJB tanda mata ini berada di posisi yang lebih baik, yakni di urutan ketiga dengan total 14 poin. Ini menunjukkan bahwa persaingan antar pemain lokal juga sangat ketat, dengan masing-masing berusaha memberikan yang terbaik untuk tim mereka. Di sisi lain, dua posisi teratas top server Proliga 2024 diduduki oleh dua pemain asing yang menunjukkan dominasi mereka dalam kompetisi ini. Irina Voronkova dari Jakarta Popsivo Polwan berada di peringkat teratas dengan mengemas 27 poin. Posisi ini diikuti oleh Polina Rahimova dari Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia yang mencatatkan AC 1 kali lebih banyak dari Tiara Sangar. Megawati Hangestri Pertiwi tidak hanya bersaing untuk gelar Ratu Servis, tetapi juga berupaya untuk meningkatkan performa timnya di setiap pertandingan. Kekuatan dan ketangguhan Megawati di lapangan telah menjadi inspirasi bagi banyak penggemar voli di Indonesia. Dengan semangat juang yang tinggi, ia berusaha keras untuk membawa Jakarta Bin meraih kemenangan demi kemenangan. Proliga 2024 bukan hanya sekadar ajang kompetisi, tetapi juga tempat bagi para pemain untuk menunjukkan bakat dan keterampilan mereka di hadapan penonton yang antusias. Bagi Megawati, ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa dirinya layak disebut sebagai salah satu pemain terbaik di tanah air. Keberhasilannya dalam mencatatkan poin dari servis adalah bukti nyata dari dedikasi dan kerja kerasnya. Persaingan di Proliga 2024 tidak hanya mencerminkan kualitas permainan para pemain, tetapi juga menggambarkan betapa pentingnya strategi dan kerjasama tim dalam meraih kemenangan. Tim-tim yang berlaga di Proliga 2024 telah menunjukkan bahwa mereka siap memberikan yang terbaik, tidak hanya untuk meraih gelar juara, tetapi juga untuk menginspirasi generasi muda yang bercita-cita menjadi atlet voli profesional. Dengan tinggal 1 pekan lagi di fase reguler, seluruh mata tertuju pada pertandingan yang akan berlangsung di Gor Pangsuma, Pontianak. Apakah Megawati akan mampu mengejar ketertinggalan dan merebut gelar Ratu Servis Proliga 2024? Ataukah dominasi pemain asing akan terus berlanjut hingga akhir kompetisi? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab dalam waktu dekat, dan para penggemar voli di seluruh Indonesia pasti tidak sabar menantikan hasilnya. Deretan pemain asing terus meramaikan daftar 10 besar pencetak skor terbanyak Proliga 2024 setelah seri Malang di Gor Ken Arok berakhir pada Minggu, 16 Juni 2024. Kompetisi voli bergengsi ini semakin seru dengan persaingan ketat di antara para pemain, terutama dengan kehadiran para pemain asing yang mampu menunjukkan performa gemilang. Di puncak daftar top skor, Nomori Keita dari Jakarta Bayangkara Presisi masih bertahan dengan nyaman setelah berhasil mengumpulkan 195 poin. Keita menunjukkan dominasinya di setiap pertandingan, membuktikan bahwa ia adalah salah satu pemain paling berbahaya di lapangan. Di posisi kedua, Mohamed Al-Hajdadi dari Palembang Bang Sumsel Babel juga tampil impresif dengan raihan 180 poin.
Tak kalah bersaing, Goekhan Goes dari Kudu Sukun Badak menguntit di posisi ketiga dengan 177 poin. Tidak hanya pemain asing yang mencuri perhatian, pemain voli putra Indonesia juga berhasil masuk dalam daftar 10 besar top skor Proliga 2024. Farhan Halim dan Rifan Nurmulki, dua pilar tim nasional Indonesia yang kini memperkuat Jakarta Stinbin, masing-masing telah mengoleksi 138 dan 128 poin. Meski berada di daftar 10 besar, Farhan harus rela posisinya terus turun karena timnya, Stinbin, terakhir kali bertanding pada Sabtu, 16 Juni 2024. Namun, perolehan poin Farhan masih berpeluang bertambah pada pekan ke-7 atau putaran reguler terakhir Proliga 2024 yang akan berlangsung di Gor Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat, dari 20 hingga 23 Juni. Farhan harus menghadapi tantangan besar untuk memperebutkan tiket ke babak Final Four saat melawan Kudu Sukun Badak dan Jakarta Pertamina Pertamax. Kedua pertandingan ini akan menjadi penentu nasib timnya di turnamen kali ini. Pertamina Pertamax sendiri memperbesar peluang mereka untuk melaju ke babak Final Four setelah pada laga terakhir seri Malang, Minggu, 16 Juni 2024. Mereka berhasil mengalahkan Palembang Ban Sumsel Babel dengan skor telak 3-0, 27-25, 25-16, 25-16. Kemenangan ini membawa Pertamina Pertamax ke posisi kelima dengan koleksi 15 poin, sementara Palembang Ban Sumsel tetap berada di peringkat ketiga dengan 21 poin. Di sisi lain, persaingan di papan atas semakin sengit dengan adanya Fahri Septian dari Jakarta Lavani yang siap menyalip posisi Rifan dari daftar 10 besar. Fahri hanya berjarak 7 angka dari Rifan yang saat ini berada di peringkat ke-11. Dengan performa yang terus meningkat, Fahri memiliki peluang besar untuk masuk ke dalam daftar 10 besar dan menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai oleh lawan-lawannya. Kompetisi Proliga 2024 ini tidak hanya menyajikan pertandingan-pertandingan yang menarik, tetapi juga memperlihatkan betapa pentingnya kontribusi dari para pemain asing maupun lokal dalam membangun tim yang solid dan kompetitif. Keberhasilan tim-tim dalam menghadapi setiap laga tidak lepas dari kerjasama dan performa individu yang luar biasa. Dengan pertandingan-pertandingan yang masih tersisa, para pemain akan terus berjuang untuk meningkatkan perolehan poin mereka. Bagi pemain-pemain seperti Farhan Halim dan Rifan Nurmulki, setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuan mereka dan membawa tim mereka melangkah lebih jauh di turnamen ini. Sementara itu, Noumori Keita, Mohamed Al-Hajdadi, dan Goekhan Goes akan terus berusaha mempertahankan posisi mereka di puncak daftar top skor. Secara keseluruhan, Proliga 2024 menjanjikan persaingan yang semakin sengit dan penuh dengan kejutan. Para penggemar voli tentu tidak ingin melewatkan setiap momen seru dari kompetisi ini, terutama ketika para pemain terbaik, baik asing maupun lokal, beradu kekuatan untuk meraih gelar juara.